around. I gotta share. I don't wanna see a ghost. It's the side that I feel most. That is it, I think roses. It's the evening news light. Oh, light. Oh, light. Oh, light. Do, 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 light. Oh, light. Oh, light. Oh, light. So after all said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out of dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world with a beautiful balloon. Light, oh light, oh light, oh light, do 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 light, oh light, oh light, oh light, do 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 light, oh light, oh light, do 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 light. Oh, light. Oke, saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa, saya Asta Dewanti. Beruntung sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Anda untuk mencari banyak sekali inspirasi dari narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Nah, apa sebetulnya arti hidup Anda? Pasti Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi arti hidup untuk ibu yang satu ini sepertinya menjadi inspirasi banyak orang. Karena dia memiliki sebuah rumah singgah, tempat di mana banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan banyak bantuan dan uluran tangan datang kepada dia. Seperti apa sebetulnya rumah singgah itu dan siapa dia? Kita langsung undang, ini dia Ibu Esther, pemilik rumah singgah Sejati Surabaya. Halo Ibu, apa kabar? Silakan. Wah, ini saya senang sekali bisa bertemu Ibu malam hari ini karena Ibu punya banyak sekali anak-anak. Berarti Ibu punya banyak kasih sayang yang harus dicurahkan. Saya harus dikasih juga berarti ya Bu ya? Ya enggak, Bu. Berapa anak-anak yang ada di tempat Ibu, di rumah singgah Ibu? Jumlah anaknya 35. 35. Yang mengasuh kami 5. Jadi semua totalnya 40. Ada 40. Iya. Gimana rasanya menjadi ibu dari 40 orang? Anak-anak dan juga karyawan ya? Iya. 5 karyawannya. Gimana rasanya Bu? Ya cukup rumit juga, tidak gampang gitu. Serba sulit gitu karena tiap anak kan latar belakangnya beda-beda. Beda-beda. Gitu. Jadi ya saya sungguh-sungguh hanya minta kekuatan sama Tuhan aja gitu untuk merawat semuanya gitu. Wah, saya nggak bisa bayangin gimana repotnya. Iya. Tapi kita boleh lihat bagaimana keseharian dari Ibu dan apa saja yang Ibu lakukan di rumah singgah milik Ibu ya. Kita sudah siapkan tayangannya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Melihat riangnya anak-anak ini bermain, mungkin tidak ada yang menyangka jika di balik itu semua mereka pernah dihadapkan pada cobaan berat hidup. Di rumah Sejati di kawasan Mojo Arum inilah yang memberikan kesempatan mereka bisa bersekolah, meraih mimpi setinggi-tingginya, serta menemukan kasih sayang yang tak mereka temukan selama ini. Esther dan sang suami yang asal Brazil, Dodo, 11 tahun silam berawal dari keinginan mereka untuk beramal, menolong anak-anak terlantar dengan memberi sekedar nasi bungkus. Namun rasa sayang Dodo pada anak-anak makin tumbuh, yang lalu menawarkan tempat tinggal dan menyekolahkan mereka. Awalnya memang tidak mudah, karena anak-anak yang diasuhnya datang dan pergi silih berganti. Namun Esther dan Dodo tidak pernah menghitung-hitung berapa banyak yang telah mereka keluarkan. Justru jumlah anak-anak yang memilih tinggal di rumah Sejati makin bertambah jumlahnya.
Ya kalau senangnya sih hidup itu ya teratur gitu, lebih apa, bisa diajari berperilaku, diajari dengan karakter yang baik gitu di sini gitu. Jadi semuanya ya suka lah di sini. Kalau komentarnya tentang Mami gimana? Komentar tentang Mami Esther gimana? Mami Esther tuh orangnya seperti apa? Mami Esther itu orangnya baik, bisa mendidik anak-anak dengan benar. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan. Wah, seperti itu. Jadi bersama suami mendirikan rumah singgah sejati. Kenapa namanya rumah singgah sejati, Bu? Karena mereka kalau pertama kali datang, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Jadi kami benar-benar mau terus mengasihi mereka walaupun mereka melakukan seperti itu, banyak kesalahan. Kami mau terus mengasihi mereka sampai benar-benar mereka mau berubah. Awal cerita kenapa Ibu bikin rumah singgah sejati itu gimana, Bu? Karena kami berdua kan sering pergi gitu dan melihat anak-anak itu kan kasihan, mereka nggak punya masa depan. Akhirnya kami coba mendekati mereka sedikit demi sedikit gitu, sampai sekitar 1 tahun baru kami mau tanya sama dia mau nggak disekolahkan dan sebagainya. Terus mereka jawab, ya saya mau sekolah, karena mereka selama ini saya nggak sekolah gitu. Akhirnya kami ambil berapa dan kami sekolahkan semuanya. Semuanya di sekolah? Iya, semua kami sekolahkan, sampai sekarang juga kuliah, banyak 7 yang kuliah. Ibu yang sekolahkan dan Semua. kuliahkan juga? Iya. Dari mana dapat biayanya, Bu? Itu kan pasti tidak murah ya, Bu ya? Karena pendidikan kita juga menuntut banyak hal. Ya syukur sih sampai hari ini ya Tuhan semua yang mengatur, dan teman-teman saya banyak yang dukung saya gitu untuk mendanainya gitu. Kadang ya saya harus juga berjuang sama mereka gitu. Kalau saya nggak punya uang, tapi kita bisa berdoa sehingga Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Akhirnya mereka juga lihat ada teman-teman yang kasih, orang-orang datang kasih, sehingga dia juga bisa sekolah gitu. Ibu dan suami bekerja selain mengurus adik-adik? Saya nggak bekerja apa-apa, Bu. Ibu sama nggak suami bekerja? saya, ya. Tinggal di rumah itu mulai pagi sampai malam. Bapak juga begitu? Suami juga begitu? Ya, ngurus semua. Saya masak sendiri, saya yang ngurus semua, ngatur menu-menu makanan semua, saya semua yang ngatur sama suami. Gitu. Dan Tapi sebelum kami mau memberikan yang terbaik buat mereka. Begitu. Iya. Sebelumnya tapi juga bekerja sebelum punya rumah singgah ini? Saya guru, Bu, 15 Oh, guru. tahun. Ya. Dan itu ditinggalkan Semuanya pekerjaannya? saya tinggalkan. Suami saya juga dulu accounting di Brasil, tapi dia senang sekali tinggal di sini, jadi dia juga mau 100% bantu kami gitu. Oke, Iya. baik. Untuk menjadi anak-anak ibu di rumah singgah, ada nggak kriteria khususnya? Saya nggak punya kriteria, Nggak. Bu. Semuanya boleh. Iya, yang penting mereka benar-benar nggak mampu dan mereka benar-benar nggak bisa sekolah. Itu. Berniat untuk sekolah Iya, gitu. itu aja. Oke. Tapi ibu pernah stres katanya, gara-gara bapak semuanya diterima sampai akhirnya banyak sekali anak di rumah, begitu. Betul begitu, Bu? Ya, kalau suami saya memang kan kasihan tuh, jadi banyak gitu. Tapi lama-lama kan kami mikir juga, kalau terus-terus seperti itu kan juga nggak bisa ya, Bu ya. Jadi harus berhenti dan kita harus ambil kebijaksanaan. Berarti sekarang kami mengambil di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Ya, waktu awal kan kami nggak mengerti, Bu, gitu. Tapi sekarang di bawah 10 tahun kami terima. Gitu. Diterima, Iya. baik. Saya sempat dapat wacana bahwa di tempat ibu ini makanannya enak-enak.
Terus ada snacknya, ada makan buah-buah, begitu ya. Semua ibu lengkapi, begitu ya Bu? Betul. Iya. Karena kan selama ini suami saya sama saya kan melihat mereka juga waktu-waktu lalu mungkin makannya nggak teratur dan nggak ada gizi gitu. Jadi di rumah kami suami saya mau sama saya kasih mereka yang terbaik, semua mereka bisa makan buah, bisa makan snack, bisa makanan yang selayaknya gitu. Yang selayaknya. Iya, yang selayaknya. Begitu juga dengan pendidikan ya, Ibu berikan yang Terbaik. selayak mungkin Ya, begitu. kalau mereka bisa kuliah, apa salahnya Bu kalau mereka mau, dan banyak yang sudah kuliah juga, yang lulus juga ada. Gitu. Oke. Iya. Bu, karakter anak tuh kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang mungkin memang nurut banget sama ibu. Ada yang datang ke tempat ibu kemudian melakukan hal yang kurang baik di situ. Iya. Ada yang kayak gitu Bu? Ya banyak Bu, Banyak? yang seperti itu. Wah. Tapi makanya kami sebut rumah sejati, walaupun dia seperti itu, kami mau terima dia apa adanya. Luar biasa, kita boleh berikan tepuk tangan. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya Bu. Saya ingin sekali mengetahui lebih dalam sebetulnya motivasi ibu ini datangnya dari mana ya? Apakah ada seseorang yang betul-betul mendorong ibu atau adakah sebuah kejadian yang membuat Ibu Esther begitu mencintai anak-anak ini? Kami kembali sesaat lagi, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Cermin, cermin, cermin.